Sore Sobat Investor, pada kali ini kita akan membahas saham di sektor properti yang bisa memberikan kenaikan dari 50% hingga 112%. Nah, saham properti ini unik karena saham-saham properti secara umum masih berada dalam downtrend, tapi saham properti ini sudah keluar dari downtrendnya dan akan menuju ke all time high-nya dengan segera. Sebelum kita membahas saham tersebut, kita lihat dulu saham-saham di sektor properti lainnya dan mengapa kita merasa saham ini sangat menarik. Kita mulai dari saham properti yang lumayan besar adalah Pewon. Di sini kita gambarkan garis downtrend dari Pewon, sempat naik sebentar secara mingguan, lalu sekarang turun lagi di sini, dan secara jangka pendek pun lagi downtrend untuk Pewon. Selanjutnya kita lihat ke SMRA, Sumarekon, juga sama, masih downtrend sejak tahun 2016, seperti tergambar di garis titik-titik ini. Lalu selanjutnya kita ke saham BSDE. BSDE juga downtrend sejak tahun 2016. Lalu kita ke saham CTRA. Nah, CTRA ini sempat uptrend, jadi sudah sempat naik kembali ke uptrendnya. Saat ini turun kembali, tapi belum sebagus saham yang kita akan bahas. Kalau memang CTRA bisa naik ke atas 1200, maka bisa dipastikan CTRA sudah ke dalam fase uptrend secara jangka panjang. Lalu saham berikutnya adalah APLN. Nah, APLN ini sangat downtrend sekali sejak 2015 ketika sahamnya berada di angka 470, seperti terlihat di sini. Untuk menjadikan saham APLN uptrend, kita harus menunggu APLN naik ke 190. Selanjutnya saham ASRI. Nah, kalau saham ASRI lebih menarik dari yang lain, walaupun masih downtrend sejak tahun 2013 ketika ASRI menyentuh level 1100, tetapi ASRI ini hampir menembus downtrend jangka panjangnya. Jadi hanya menunggu waktu, kemungkinan di angka di atas 195. Saat ini di 168. Jadi ASRI mungkin yang terdekat juga untuk segera tembus dari downtrendnya. Nah, lalu saham industrial lainnya yang kita perhatikan juga adalah saham Demas, Pura Delta Lestari. Sejak 2019 masih downtrend, sempat uptrend sedikit di Oktober lalu. Nah, kalau kita lihat ke daily-nya, saat ini kembali ke garis downtrendnya ya, setelah turun di bawah 215. Jadi saat ini di level 195. Lalu kita lihat yang lainnya adalah saham Kija, kawasan industri Jababeka. Ini sangat downtrend dan masih sangat jauh, harus menembus level 200 baru mencapai menembus downtrendnya. Selanjutnya adalah BES, Bekasi Fajar. Secara penurunan sudah tidak downtrend, jadi dari tahun 2013 ya, ini downtrend yang sangat lama. Saat ini sempat tertembus tapi belum menunjukkan tanda-tanda kenaikan. Kalau memang bisa naik ke level 142, ini best juga lumayan, sudah uptrend seperti itu. Nah, saham yang kita maksud yang mempunyai kenaikan lebih cepat adalah MMLP. Ini adalah Mega Manunggal Property. Kita lihat di sini, kita gambarkan sebenarnya 900 adalah all time high-nya ketika IPO di tahun 2015. Sebelah kiri ini kita gambarkan. Jadi sudah tidak downtrend lagi. Nah, kalau kita lihat perjalanan MMLP sejak tahun 2019, di sini membentuk pola cup and handle ya, dengan potensi kenaikan yang sudah tercapai di level sekitar 870. Lalu setelah mencapai angka all time high di bulan Juni, kembali turun dengan volume rendah. Kita bisa lihat di weekly-nya. Jadi ketika naik di sini di bulan Juni, naik volume sangat tinggi, lalu turun. Selama penurunan volume ya agak turun sedikit. Lalu ketika tembus dari downtrend jangka pendeknya di Desember, volume kembali naik. Nah, kita lihat lagi ke volume ke chart hariannya di sini. Ya, jadi
MMLP sudah tembus di downtrend jangka pendeknya di sini. Jadi ketika tembus di 7 Desember, volume sangat bagus. Jadi terlihat di mingguannya volumenya hijau, bar hijau besar. Lalu saat ini sudah naik di atas support 580 sampai 600. Untuk masuk ke MMLP ada beberapa cara. Ya, jadi kita lihat poin 1 adalah kita membeli ketika MMLP turun di menuju support 580 sampai 600, lalu stop loss di 560, 550, atau kalau memang tertembus nggak masalah kita stop loss, kita tunggu di poin nomor 2 di sini di sekitar 470 sampai 490. Ini adalah support yang terjadi di low berikutnya di Oktober dan di 2 Desember 2021. Juga kalau kita lihat di sini, ini adalah garis uptrend yang terjadi sejak sebenarnya malah bulan Mei 2020. Jadi ini uptrend jangka panjang kita bisa bilang sangat lumayan solid. Ya kalaupun uptrend ini tertembus, kita stop loss saja di 440, lalu kita tunggu formasi berikutnya. Karena bisa dipastikan kalau MMLP turun di bawah ini, MMLP tidak akan naik ke atas. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat potensi kenaikan MMLP berapa, ya kita lihat dari saat ini harga di 600 bisa mencapai all time high-nya di 900. Kenapa? Karena ini adalah support yang lumayan kuat di 580-600, tersentuh beberapa kali. Di atasnya ini tidak ada resistance yang lumayan kuat kecuali angka 900. Ya, jadi dari 600 ke 900 itu untuk jangka menengah kemungkinan bisa tercapai kalau tidak turun di bawah 580-600 ini. Itu merupakan kenaikan sekitar 50%. Lalu selanjutnya kalau memang MMLP bisa naik ke atas 900, kenaikan berikutnya adalah ke angka berapa? Angka tersebut adalah 1300, didapat dari mana? Kita tarik di sini. Kalau memang bisa tembus ke 900, maka kita lihat garis berikutnya. Nah, ini adalah ke level 1320 dari level 600, jadi sekitar 120%. Jadi kita harus lihat dulu nih level 900 bagaimana behavior MMLP itu sendiri. Kalau memang tidak tembus dari uptrendnya, berarti bisa dipastikan MMLP akan naik ke 1300. Ya, itu menariknya. Kalau secara valuasi gimana, kita lihat sebentar ke sini. Ya, MMLP secara profil picture gambaran adalah pemberi servis logistik untuk gudang industri ya dengan total luas 360.000 meter. Kita lihat juga properti MMLP di sini ya, dari 2019 ke 2021 kita highlight warna kuning, terdapat penambahan area karena mereka terus membangun gudang ya, Delta Silicon, Jababeka, Manyar, Jawa Timur. Lalu kita lihat properti dari MMLP, ini semua pemain besar ya, Unilever, kita tahu Unilever, Livung, pemain apparel ya untuk baju dan sebagainya. Kita lihat juga Lazada di sini ya, dan juga disewakan ke orang-orang lain, Delta Silicon dan Selayar. Berikutnya proyek barunya apa ya, di Manyar Jawa Timur ini kemungkinan akan bertambah 66.000 operasi di 2022. Sowilangun belum termasuk juga di 2021, ini Jawa Timur 40.000, Bekasi Pondok Ungu 52.000. Jadi untuk proyek ini belum termasuk di yang sini yang kita gambar di warna kuning. Ya, jadi ekspansi terus, kemungkinan besar kalau memang gudang tersebut tersewa oleh company besar, maka penerimaan MMLP akan bertambah dengan seiringnya waktu. Oke, sekian saja untuk update kali ini. Sangat menarik menurut kami ya saham-saham MMLP. Tapi boleh dilihat dari segi titik masuk. Kalau memang support jebol ya kita stop loss dulu. Tapi kalau memang naik kita tahan terus sampai 900 dan sampai 1300. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.